Di antara yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik menjelang wafatnya beliau, dalam keadaan beliau sakit keras. Karena para nabi itu kalau sakit melebihi manusia biasa. Ujian, bala, rasa sakit yang menimpa para nabi itu melebihi manusia biasa. Karena Allah ingin memberikan kepada mereka pahala yang lebih besar. Maka tatkala Rasulullah SAW menjelang wafat, beliau sakit keras. Di antara yang beliau ingatkan di saat-saat genting seperti itu adalah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit yang beliau tidak lagi sembuh dari sakit itu. Artinya setelah itu tidak lama beliau wafat. Apa yang beliau katakan ketika itu? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, laula dzalika ubriza qabruhu. Kalaulah bukan karena takut kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijadikan tempat ibadah, niscaya kuburnya akan ditampakkan. Maka jemaah sekalian, kubur Nabi Muhammad SAW itu tidak ditampakkan, dikubur di dalam rumah, yaitu rumah beliau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang berani masuk ke rumah Aisyah, maka orang yang berziarah kubur itu hanya bisa dari luar saja, nggak bisa masuk ke dalam. Karena dua sebab. Pertama, kekhususan para nabi dikubur di tempat di mana mereka wafat. Beda dengan manusia biasa. Kita apabila wafat tidak boleh dikubur di rumah kita. Boleh dikubur di pekuburan umum kaum muslimin. Para nabi memiliki hukum khusus. Mereka dikuburkan di mana mereka wafat. Kemudian pengecualian Abu Bakar dan Umar. Pengecualian. Mereka dikubur di samping Nabi Muhammad SAW karena kemuliaan mereka. Mereka adalah dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling mulia. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah seperti kata Aisyah di sini. Kata beliau, kalaulah bukan karena itu, karena pesan Nabi SAW, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khasyiyah. Namun beliau khawatir. Dalam riwayat yang lain, khusyiyah, sahabat juga khawatir. Ayyuttakhadha masjidah. Kalau ditampakkan kuburan Nabi Muhammad SAW, maka ada orang yang akan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kubur Nabi Muhammad SAW sampai hari ini masih ada di rumah beliau. Sedangkan Masjid Nabawi berada di sekitarnya. Dan rumah beliau bukan bagian dari Masjid Nabawi. Tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Masjid itu kan tanah wakaf. Dan rumah beliau tidak pernah diwakafkan untuk masjid. Dan gak mungkin juga diwakafkan. Karena sudah menjadi kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Masjid Nabawi ada di sekelilingnya. Sama dengan pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Dulu posisinya jauh dari Masjid Nabawi. Sekarang tepat berdampingan. Mungkin sekarang sudah lebih dekat lagi yang dikuburkan karena banyak yang wafat masa Covid. Kita belum pergi ke sana nih. Tepat berdampingan sekarang antara Masjid Nabawi halamannya yang juga dipakai sholat kalau jamaah semakin banyak, dan sampingnya adalah pekuburan Baqi. Walaupun berdampingan, tapi dua area yang berbeda, maka itu tidak masalah. Yang dilarang keras adalah
kalau itu kompleks kuburan atau tanah wakaf kuburan, lalu dijadikan sebagai masjid, padahal itu adalah kuburan. Atau sebaliknya, masjid atau tanah wakaf milik masjid, lalu dijadikan kuburan. Maka ini terlarang keras berdasarkan hadis ini. Atau beribadah di kuburan, walaupun tidak ada bangunan di situ. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini mengingatkan kita, salah satu sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka menjadikan kuburan para nabi, dalam hadis yang lain juga kuburan orang-orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mereka dilaknat karena itu. Maksudnya, sebagaimana kata Aisyah, kita jangan mengikuti perbuatan mereka. Kalau kita tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ikuti perbuatan mereka. Itu tujuan Rasulullah SAW mengingatkan kita. Yahudi dan Nasrani dilaknat karena menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, untuk mengingatkan kita apabila kita mengikuti perbuatan mereka, naudzubillah, kita pun akan dilaknat.